Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Senin teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga berbahagia dengan keluarga tercinta. Ya teman-teman semua, kita akan kembali bahas performa atau raport para pemain abroad. Yang tersisa di kesempatan kali ini akan kita bahas ada 6 pemain. Di antaranya dari belakang itu masih menyisakan banyak. Ada Calvin Verdong, ada Mads Hilgers, ada Kevin Dix, dan juga ada cerita dari Belgia, dari Sen Patinama. Kenapa gue kemarin skip atau gue nggak bahas, ada cerita sedikit menarik ya. Dan kemudian juga ada Tom Hai yang kemarin harus habis-habisan menjaga agar timnya tidak kebobolan lebih banyak dari Ajax Amsterdam. Last but not least adalah Ole Romney ya. Oke, kita mulai dari Ole Romney dulu deh, yang kemarin memang timnya bermain imbang 3-3, banyak gol tercipta dan 6 gol tercipta pada pertandingan antara Utrecht menghadapi Go Ahead Eagles, di mana kedua tim bermain 3-3. Tapi Ole Romney yang di pertandingan sebelumnya dapat menit play cukup banyak ya, hampir 45 menit. Dia masuk ke menit ke-53 di babak yang kedua. Kali ini belum mendapat kesempatan ya, dia harus camat cadangan mati untuk pertandingan tersebut. Kemudian itu dari Utrecht, kita ke bagian pemain tengah yaitu Tom Hai yang kemarin sempat, atau yang tadi gue sempat singgung, kemarin dia masuk di menit ke-62 ketika timnya away ke Johan Cruyff Arena di Amsterdam, tentunya menghadapi Ajax Amsterdam. Almere City kurang dari 1 jam harus hancur lebur, kalah 3-0. Tom Hai baru masuk di menit ke-62, tapi ya tentunya nggak banyak yang dilakukan. Sebenarnya lumayan juga ya, dia berusaha untuk menahan semaksimal mungkin agar timnya tidak kendur, tidak bolong, tidak dibobol lebih banyak lagi, dan berhasil ya. Jadi dia banyak kemarin itu bukan mengeluarkan kreativitasnya, tapi untuk menjaga pertahanannya dan juga melakukan covering yang baik. Ini salah satu kelebihan dari Tom Hai yang gue lihat sejak dia pertama kali gabung ke tim nasional Indonesia ya. Jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin mid season atau tahun depan paling lama dia harus cari klub yang bisa memeras sari-sari kreativitas dia di klub yang sedikit agak lebih baik. Gue rasa seperti itu ya. Walaupun sekarang for the time being ya lumayan lah, paling nggak ada klub yang bisa menampung dia dan menjaga fitnesses dan juga kreativitasnya. Oke, kita ke bagian belakang. Ada Calvin Verdong, gak usah terlalu panjang gue bahas soal Calvin Verdong karena dia adalah pemain yang mungkin di antara para pemain lainnya yang paling konsisten. Nomor 2 itu mungkin Hilgers dan atau Jay Itzes ya. Tapi Calvin Verdong ini di antara 3 pemain tersebut, di antara Hilgers, di antara Jay, itu yang paling reguler mainnya, reguler juga, nggak pernah cedera sama sekali. Kalau nggak ada soal taktik atau apa pasti nggak dicadangin. Itu mengapa dia mencatat 6 kali beruntun starter tanpa tergantikan. Terakhir kali dia main tidak full itu di KNVB Cup saat menghadapi timnya Eleanor Randers sekitar awal-awal bulan lalu. Ya, itu dia pun masuk di awal babak yang kedua. Nah, setelah itu di semua partai Eredivisie 6 kali beruntun dia selalu main sebagai starter dan tidak tergantikan seperti yang gue bilang tadi. Jadi kalau di akumulasi total minute play itu 572 menit itu tanpa injury time. Dengan asumsi injury time per pertandingan itu 5 menit, jadi mungkin sudah 600 menit lebih ya pertandingan dijalani tanpa henti oleh Calvin Verdong. Satu kali lagi game week nanti dia akan berlibur. Jadi saatnya untuk merecharge kembali. Nanti mulai Januari Eredivisie bergulir, dan jangan lupa 20 Maret kita akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium. Kemudian Mads Hilgers ini timnya memang menang 2-0. Menang 2-0, tapi 2-0 dari Groningen. Tapi yang bersangkutan tidak tampil karena sebelumnya pun dia hanya main sebentar kemudian ditarik keluar. Duetnya pun Max Bruns tidak ada di sana. Ya, walaupun timnya bisa menang bahkan mencatatkan clean sheet, tapi yang menjadi concern kita adalah Mads Hilgers yang dari info-info terakhir ini masalah akut cedera hamstringnya. Ya, ini yang kita khawatirkan, semoga tidak berkepanjangan, dan seperti biasa kita berharap dia ready nanti tanggal 20 Maret 2025 untuk menghadapi Australia dan lanjut 25 Maret menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Get well soon buat Mads Hilgers. Jadi dia nggak ada di bangku cadangan sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah
Shane Patinama. Nanti yang Kevin Dix terakhir ya. Shane Patinama kemarin kenapa gua nggak angkat, karena memang timnya nggak main. Timnya ini main di Challenger Pro League, kasta kedua sepak bola Liga Belgia, dijadwalkan menghadapi Deinze. Klubnya betul, mantan klubnya Marcelino Ferdinand. Nah, kenapa itu di-cancel atau ditunda, atau bukan ditunda, dibatalkan? Karena Deinze-nya bermasalah. Jadi ada proses sebenarnya take over yang coba dilakukan oleh perusahaan asal korporasi besar asal Singapura, namanya ACA Football Partners. ACA kayak asuransi Sentral Asia gitu ya, ACA, oleh ADA Luxembourg. Jadi perusahaan dari Luxembourg. Namun proses itu sampai dengan deadline yang ditentukan itu tidak deal, dan akhirnya Deinze yang memang mengalami banyak masalah keuangan, terutama pembayaran hutang dan segala macam, akhirnya kena sanksi administrasi. Jadi mereka nggak boleh melakukan transfer, nggak boleh melakukan pembelian pemain, dan juga tentunya didenda, bahkan dihukum 3 pengerangan poin. Intinya akhirnya mereka jadi nggak bisa main lawan AS Eupen. Jadi Shane Patinama nggak bisa gua nilai ya. Jadi ini menarik ya, tahun 2024 di Belgia aja masih ada klub yang mengalami masalah keuangan ya, padahal udah liga secanggih itu, negara semaju itu, tetap ada masalah keuangan juga di sepak bola. Yang pasti kalau kita lihat secara pattern ya, atau beberapa mungkin 1 bulan terakhir lah, Shane Patinama cukup reguler bersama AS Eupen, lumayan lah, nggak camat-camat amat seperti Nathan Choon. Oke, last but not least, Kevin Dix ini juga agak mirip dengan Calvin Verdong sebenarnya ya. Setelah di pertandingan sebelumnya dia mencetak gol dari titik putih di ajang Conference League kemarin, dia memang tidak mencetak gol, tapi timnya FC Copenhagen dari Denmark berhasil mengalahkan Kolding 1-0. Menang tipis, tapi ini membuat posisi mereka saat ini kokoh di puncak klasemen dengan nilai 33. Dan kemarin dia bukan bermain di posisi bek kiri yang biasa diperankannya di Copenhagen, tapi dia berperan sebagai bek kanan dan cukup baik penampilannya, dapat poinnya juga lumayan kalau kalian lihat di flash score. Jujur gue nggak nonton full pertandingannya, hanya nonton highlight, dan juga gue simpulkan dari skor itu juga dia bermain cukup baik, dan memang pemain ini sangat luar biasa, super versatile. Kemampuan dia saat diperankan atau diplot sebagai bek kiri, bek tengah, bek kanan, bahkan DM sekalipun itu hampir sama. Nggak ada yang lebih menonjol saat dia dimainkan di satu posisi tertentu. Jadi selalu konsisten, dan ini mengingatkan gue dengan Gianluca Zambrotta, pemain yang punya posisi hampir semua posisi ya, terutama di sisi flank kanan dan kiri. Bahkan juga kalau gue ingat, gue pernah main di CB tapi jarang. Jadi pemain seperti ini sangat penting saat menyusun pemain, karena dia bisa ngisi di posisi mana aja ya. Jadi singkat aja, nggak usah lama-lama, itu dia adalah raport pemain dari gelombang yang kedua ya. Semoga pemain ini terus berkembang dan juga tentunya bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Merah Putih. Nah, untuk AFF sendiri saat ini sedang beristirahat, tentunya ada waktu seminggu, sisa 6 hari sebelum nanti kita akan menghadapi Filipina di Manahan Solo tanggal 21 Desember 2024. Ya, apakah gua kesana atau enggak? Tunggu tanggal mainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian terinformasi kalau ada video-video yang terbaru yang gua upload. Dan seperti biasa, gua berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan bye-bye.